Bagaimana ya kalau gue belain, nanti gue dibilang anak abah. Kalau gue ketawain, ya gue nggak begitu orangnya. Tapi kalau dibilang aneh apa enggak, memang agak janggal. Gue ini kan dukung Prabowo ya. Kalau dibilang sebel apa enggak sama Tom Lembong, jawabannya sebel. Karena kan Tom Lembong ini agresif banget nyerangnya. Tapi dibilang nggak aneh penangkapannya juga nggak bisa, karena emang aneh. Banyak yang janggal gitu loh. Aliran dananya nggak ditemukan. Kalau ngomongin impor gula, semua menteri perdagangan impor gula. Kalau ngomongin jumlah impor gulanya pun bukan dia yang paling tinggi. Kasusnya pun kasus lama. Gimana ya? Bang, mau kemana? Gue mau ngisi bensin di Shield, lagi ada promo tau. Dih, jangan di Shield, nanti lu dituduh merugikan negara. Karena itu swasta. Mending di Pertamono aja. Oh gitu. Bang, mau kemana? Gue mau ke JNB, mau kirim paket. Dih, jangan ke JNB, itu kan swasta. Nanti lu dituduh merugikan negara. Ini udah kesana, PES Indonesia aja. Oh gitu ya. Ah. Uta yang kemarin buat transfer lewat BCO aja ya. Ih, jangan BCO, itu kan swasta, nanti lu dituduh merugikan negara. Udah ke BRO aja, bro. BRO ya? Bro, ada film ramai banget udah tayang di Netflix. Nonton yuk. Dih, jangan di Netflix, itu kan swasta, nanti lu dituduh merugikan negara. Udah, mending di TVRU aja. TVRU, nonton apa di TVRU? Punya. Nyiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Tom Lembong ini semakin hari semakin banyak mengundang perhatian publik ya. Bahkan netizen menganggap Kejaksaan Agung terlalu memaksakan diri untuk menetapkan yaitu Tom Lembong menjadi tersangka kasus impor gula pada tahun 2015. Nah, sampai salah satu pakar pidana Muhammad Taufik yang mengatakan kasus Tom Lembong ini sengaja untuk menutupi kasus besar yaitu kasus Zaro Frikar yang menjadi maklar kasus dengan ditemukan uang hampir mencapai 1 triliun. Sehingga kasus Zaro Frikar ini ya dinilai bakal ada tersangka-tersangka lainnya tentunya di lingkaran Mahkamah Agung ya. Bukan kebetulan salah satu hakim itu memang hobinya memberikan hukuman bebas. Nah ini guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16 dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau displit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong. Tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Zaro Frikar ya. Kenapa? Zaro Frikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Zaro Frikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Zaro Frikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Jadi tetaplah konsentrasi bagaimana Zakar ini atau Zaro Frikar ini dibongkar semua hakim agung siapa dan perkara-perkara siapa, saya yakin akan terkuak. Jadi jangan mau diintercept dengan kasus Thomas Lembong. Jadilah orang merdeka, orang cerdas, pintar, hidup di alam merdeka. Dan juga ada salah satu netizen di sosial media yang mengatakan kasus Tom Lembong ini hanyalah tumbal ya di antara Prabowo dan Gibran. Jadi yang bermain di belakangnya adalah ada orang-orang
yang disebut naga Tiongkok ya. Coba kita lihat videonya. Ada naga raksasa di balik penangkapan Tom Lembong demi Gibran atau Prabowo. Pertanyaan ini terkait dengan persaingan kedua orang ini yang belakangan makin nyata. Lihat saja, Gibran meninggalkan acara penggemblengan mental para anggota kabinet di Magelang. Lalu bersama tim produksi, dia belusukan di pasar Magelang dan VT-nya dipenuhi dengan narasi tentang kehebatan Gibran yang sangat cocok untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Gibran paham betul bahwa Prabowo hanya bisa mengatakan silahkan ketika dia pamit. Karena pengaruh duet ayahnya dengan Luhut Panjaitan masih sangat menentukan perjalanan politik Prabowo. Berkat dukungan konglomerat papan atas yang kerap dijuluki 9 naga, mereka bahkan bisa menentukan hitam atau putihnya Golkar, tulang punggung pemerintahan Prabowo, sebab Gerindra hanya berada di posisi ketiga setelah PDIP dan Golkar. Kekuatan para naga tersebut bahkan bisa menentukan siapa yang berhak atau perlu disingkirkan sebagai ketua umum Golkar. Salah satu korbannya adalah Abu Rizal Bakri. Golkar pun berubah total dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Lalu karena menunjukkan gelagat akan maju sendiri dalam Pilpres 2024, Erlangga pun disingkirkan, digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Bila kini PDIP seperti tak berkutik meskipun tidak masuk dalam kabinet, ini juga tak lepas dari peran para naga tersebut yang uangnya mengalir deras ke elit partai. Bagaimanapun juga, semua ini tak bisa dilepaskan dari peran naga raksasa yang bermarkas di daratan Tiongkok. Salah satu buktinya adalah suntikan dana segar sebanyak 1,5 miliar dolar Amerika Serikat oleh CBD dan ICBC pada tahun 2015. Tak mustahil bila mereka memilih Gibran berkat jasa Jokowi yang demikian besar dengan menggelar karpet merah kepada para pebisnis dan investor Cina sehingga mereka bisa berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Dan menurut Muhammad Said Didu ya, kasus Tom Lembong ini ya, selain politis, beliau mengatakan adalah kasus pesanan yang dilakukan oleh mafia impor gula. Jadi dugaan saya mentersakakan Tom Lembong ini pesan selain politik, pesan mafia impor gula sama. Karena yang mengimpor itu bukan yang selama ini. Nggak. Mafia ini sudah membiayai juga politik. Jadi mafia ini membiayai partai politik, membiayai supaya siapa menjadi menteri perdagangan, siapa menjadi menteri perindustrian dengan 150 triliun sekarang impor. Kalau dia dapat untung 30% saja di situ, maka dia sudah 50 triliun di kantongnya. Artinya ada orang yang membiayai ini. Saya juga bisa sebut satu nama sih, nanti boleh diedit ya. Ya. Nah, depannya T. Ya. Nah, nggak ada bosnya lagi. Oh, A. Nah, Oke. Bisa dikatakan. Nggak bisa diketahui. Tapi yang saya ini kan adalah yang tadi statement awal dari Pak Said Didu, bahwa dia bilang mau berantas mafia, tapi dia itu berteman, berfoto ria dengan mafia-mafia itu gitu. Gimana mau memberantas? Dan juga netizen ya menyoroti yaitu kasus tambang nikel Blok Medan ya. Kenapa? Yaitu KPK maupun Kejaksaan Agung menutupi mata padahal ICW sudah mendesak segera menindaklanjuti kasus korupsi tambang nikel atau Blok Medan yang melibatkan anak dan mantu Jokowi. Karena jaksa ini adalah jaksa KPK, berarti soal Blok Medan ini kita menganalisa bahwa Blok Medan ini sejak penyelidikan dan penyidikan di KPK sudah diungkap, sudah disebut-sebut. Tetapi mengapa yang namanya Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP nikel itu tidak pernah dipanggil? Malah yang terungkap ratusan nama lain yang
sebagian besar juga sudah dijadikan tersangka. Nah, karena jaksa KPK yang mengungkap itu dalam persidangan, maka kami minta KPK harus kembangkan soal Blok Medan. Karena di sana itu, ya, dari sekian puluh nama yang sebagian sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK sebagai pengembangan dari kasus AGK, itu ada yang sampai ribuan hektar. Tidak tertutup kemungkinan yang disebut Blok Medan ini pun luasnya puluhan ribu, bahkan lebih, yang sampai sekarang tidak pernah jelas. Dan bagaimana proses pemberian izin itu bisa terjadi dan selama ini tertutup. Atas nama PT, atau atas nama pribadi Kahiyang Ayu, atau atas nama siapa-siapa, tidak pernah jelas di dalam proses persidangan. Bahkan jaksa pun sangat sumir membongkar ini di dalam persidangan. Jadi tadi kami minta supaya KPK, khusus mengenai Blok Medan, harus membukanya dalam penyelidikan secara terpisah, khusus mengenai Bobi Nasution, Kahiyang Ayu. Yang namanya Bobi Nasution, AGK sebagai Gubernur Maluku Utara, bahkan mungkin sampai kepada Bahlil sebagai seorang menteri yang punya kewenangan mengatur perizinan ini semua. Ini semua harus didengar, karena dengan KPK memeriksa Kahiyang Ayu, Abdul Ghani, Bobi Nasution, ya, kemudian ada nama Andi Lesman. Andi Lesmana ini jaksa yang mengungkap. Kami minta KPK harus periksa dari mana dia dapat informasi mengenai Blok Medan. Dan mengapa dia mendiamkan ini di dalam persidangan? Tidak ada pengembangan di sini. Ini ada apa? Kalau kita bandingkan dengan kasus Hasto, dalam kasus yang dikaitkan dengan soal kereta api atau apa itu hanya namanya, hanya mungkin ada tercatat di dalam salah satu dokumen, dipanggil berkali-kali. Mengapa soal Blok Medan ada nama Bobi Nasution, ada nama Kahiyang, KPK mendiamkan? Ini ada diskriminasi. Hasto hanya namanya tersebut di dalam atau tercatat di dalam salah satu dokumen, tidak jelas itu mengapa ada di dalam, dipanggil. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen atas kasus Tom Lembong yang dianggap sangat dipaksakan untuk ditersangkakan, sehingga banyak mengundang reaksi dari netizen ya. Jadi seharusnya Kejaksaan Agung harus lebih objektif ya untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka. Ini fakta baru yang tidak disukai oleh kaum 58% ya. Fakta bahwa Kejagung yang sudah menahan atau menangkap Tom Lembong itu belum punya bukti yang kuat. Bukti yang membuktikan bahwa Tom Lembong itu terbukti korupsi. Entah itu menerima suap lah, entah itu ambil bagian lah, atau apapun itu. Kejagung masih belum punya bukti untuk menjerat Tom Lembong. Tapi sebelum itu kita tonton aja dulu beritanya biar sama-sama jelas. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, karena ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya. Saya kira begitu. Kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Nah, di berita ini yang saya rangkum, alasan Kejagung menangkap Tom Lembong adalah yang pertama karena Tom Lembong mengeluarkan izin impor kepada swasta. Padahal izin impor gula kristal mentah hanya boleh untuk BUMN. Yang kedua, kenapa Kejagung menangkap Tom Lembong? Karena Kejagung bilang Tom Lembong itu mengimpor gula ketika keadaan stok gula di Indonesia sedang surplus atau lebih, tidak kurang. Tapi Kejagung sama sekali tidak bisa memberikan bukti bahwa Tom Lembong itu terbukti korupsi. Korupsi ini dalam artian entah menerima suap lah, mengambil bagian impor lah,
atau apapun, Kejagung sama sekali tidak punya bukti yang membuktikan bahwa Tom Lembong benar-benar korupsi. Di dalam hukum, ya, kalau Kejagung masih belum punya bukti yang kuat yang membuktikan bahwa Tom Lembong ini korupsi. Korupsi ini dalam artian entah menerima gratifikasi lah, entah menerima suap lah, entah mengambil bagian lah. Seharusnya kan Kejagung tidak bisa menjerat Tom Lembong dalam kata penangkapan Tom Lembong atas dasar kasus korupsi impor gula. Karena kalau Kejagung memakai judul ini padahal belum punya bukti, ini namanya kriminalisasi. Oke lah, saya terima kalau Tom Lembong itu bersalah karena sudah mengeluarkan izin impor kepada swasta yang tidak semestinya. Saya juga bisa menerima kalau Tom Lembong ini salah karena mengimpor gula ketika stok gula di dalam negeri itu sedang surplus. Tapi kalau Kejagung pakai dua alasan itu, seharusnya kan kasus yang menjerat Tom Lembong itu bukan korupsi impor gula, tapi salah ketika mengambil keputusan. Iya kan? Bukan malah korupsi. Lagi pula, dari sekian menteri perdagangan yang pernah menjabat di era Pak Jokowi, semuanya itu impor gula, bukan hanya Tom Lembong. Mulai dari Pak Enggar, mulai dari Pak Agus Suparmanto, mulai dari Muhammad Lutfi, sampai yang terakhir Zulhas. Semuanya impor gula. Dan yang paling kecil nilai impor gulanya adalah Tom Lembong. Jadi lucu kan, kalau dari sekian menteri perdagangan semuanya impor gula, tapi hanya Tom Lembong yang ditangkap atas dasar korupsi, ini kan aneh bin lucu. Dan kalau Kejagung menangkap Tom Lembong atas alasan karena Tom Lembong sudah mengeluarkan izin kepada swasta untuk impor, padahal seharusnya yang hanya boleh impor itu BUMN, ya Kejagung nggak bisa dong menjerat Tom Lembong pakai kasus korupsi. Karena kalau kita pikir-pikir, dari 34 menteri yang pernah menjabat di era Pak Jokowi, hampir semuanya pernah mengambil keputusan yang salah kok. Hampir semuanya juga merugikan negara karena sudah mengambil keputusan yang salah. Seperti contohnya Zulhas. Zulhas kemarin itu mengeluarkan permendak yang merugikan perusahaan tekstil nasional. Akibat permendak yang dikeluarkan Zulhas, hasilnya Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, sekarang pailit. Dan tentu nilai kerugian atas permendak yang dikeluarkan Zulhas, nilai kerugian atas peraturan yang dikeluarkan oleh Zulhas ini nilainya lebih besar daripada kerugian yang dibuat oleh Tom Lembong. Bayangkan, permendak yang dikeluarkan Zulhas ini berimbas PT Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, pailit alias bangkrut. Nah, kalau Kejagung pakai alasan peraturan salah yang dikeluarkan menteri, harusnya Zulhas juga ditangkap karena sudah membuat Sritek pailit. Ditambah lagi, kemarin Zulhas juga mengimpor gula hampir 4 kali lipat dari nilai impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong. Kalau Tom Lembong mengimpor 5 juta ton gula, kalau Zulhas mengimpor, kalau nggak salah 18 juta ton gula. Siapa yang lebih banyak? Tom Lembong atau Zulhas? Tentu Zulhas kan? Jadi saran saya, agar supaya penangkapan Tom Lembong ini tidak berbau politis, karena Tom Lembong adalah oposisi dari Prabowo Gibran, sebaiknya Kejagung melakukan penyelidikan korupsi impor gula sampai Menteri Perdagangan yang terakhir, yaitu Zulhas. Dan saya juga berharap Pak Prabowo sebagai presiden tidak melindungi menteri di kabinetnya. Seperti apa yang dijanjikan Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo akan mengejar koruptor sampai Antartika. Ya, semoga pengejaran koruptor ini dimulai dari kabinetnya sendiri. Dan jangan sampai Pak Prabowo garang kepada lawan tapi letoy kepada kawan. Iya kan? Saya berharap Pak Prabowo itu menunaikan janjinya. Karena sedikit banyak saya mulai percaya dengan Pak Prabowo. Halo guys, masih soal kasus impor gula, Tom Lembong dan kawan-kawan yang diduga melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, memberikan izin impor gula, merugikan keuangan negara 400 miliar rupiah dan menguntungkan suatu korporasi. Ya, coba kita lihat atau kita coba analisa kecil-kecilan lah ya. Nah,
Yang diterapkan oleh penyidik dalam kasus ini adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya adalah yang pertama, melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Lalu yang kedua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, apakah ini semua terpenuhi? Nah, kalau kita lihat ya satu persatu, ya mungkin saja ada kebijakan pembatasan impor, tapi Tom memberikan izin tambahan impor gula. Nah, kemudian kebijakan itu menguntungkan pihak yang melakukan impor dan timbul kerugian 400 miliar nih. Nah, karena BUMN kehilangan opportunity bisnisnya. Ya, bisa mungkin begini, tapi unsur pidana untuk pasal 2 atau pasal 3 ini tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus dilihat secara utuh dalam rangkaian perbuatan pidana. Nah, jadi penyidik atau penuntut umum di Kejaksaan Agung wajib membuktikan hubungan kausalitas atau motif dari unsur-unsur itu. Nah, untuk memenuhi semua unsur, maka penyidik atau penuntut umum harus membuktikan apakah Tom memberikan izin tambahan impor gula yang merugikan keuangan negara itu dengan sengaja dan berniat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jika iya, maka unsur pidana terpenuhi. Nah, jika penyidik atau penuntut umum gagal membuktikan adanya kesadaran atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dari pemberian izin tambahan impor gula ini, maka ada risiko bahwa Tom bisa mendapatkan vonis bebas, jadi harus dilepas. Nah, di sisi lain ya, kita lihat penetapan tersangka Tom Lembong ini sangat syarat unsur politis ya, dan tebang pilih. Alasan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung adalah yang pertama, impor dilakukan saat gula surplus atau melebihi kuota dan tidak lewat rapat koordinasi kementerian. Nah, padahal ya, jumlah impor yang diizinkan tersebut jauh di bawah angka impor 2015-2016. Pelaksanaan impor tidak diperlukan rapat koordinasi. Nah, yang kedua, impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, tapi diberikan ke swasta. Padahal import yang harus ke BUMN adalah gula konsumsi, gula rafinasi harus ke industri. Lalu yang ketiga, kerugian negara karena harusnya untung dinikmati oleh BUMN. Nah, padahal sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus real, bukan asumsi. Nah, jika ketiga alasan kejaksaan tersebut digunakan, maka sulit dibantah bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih. Karena 6 Mendak ya, selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong. Salam. Apakah Kejaksaan Agung ini secara murni ingin menegakkan keadilan atau hanya berperan sebagai alat bagi kelompok tertentu, kemudian baru akan bertugas setelah mendapatkan perintah dan hanya menargetkan orang tertentu dengan cara politisasi dan hukum tebang pilih? Dari kasus Tom Lembong yang baru terungkap setelah mengendap 9 tahun ini, justru membuat saya bertanya, apakah Kejaksaan Agung masih memiliki integritas? Apakah orang-orang yang menjabat di Kejaksaan Agung tidak diintervensi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak luar? Jika Kejagung tidak melakukan hukum tebang pilih, maka Kejagung wajib didesak untuk segera menindak kasus mantan Menteri Jokowi yang lain, karena mereka juga bermasalah dalam kebijakannya dan terindikasi melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Mulai dari kasus korupsi minyak goreng Airlangga Hartarto, kemudian kasus korupsi impor gula Zulkifli Hasan, lalu kasus korupsi BTS Kominfo Dito Aryo Tejo, kasus pengalihan kuota haji Menteri Agama Yakut Cholil, dan kasus kardus durian Muhaimin Iskandar, hingga kasus jual beli izin tambang Bahlil Lahadahlia. Jika Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus dari beberapa nama menteri tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kasus yang ditangani Kejagung itu adalah kasus pesanan. Dan integritas Kejagung dalam menegakkan keadilan ternyata bukanlah murni untuk tanah air, tapi hanya untuk memuluskan rencana dan kepentingan dari Sang Raja Jamet.